Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Hari ini kita akan sama-sama melakukan devosi. Nah, untuk mengawali devosi kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tunjukkan sikap berdoamu yang paling good. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan, kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Sekarang Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk menghidupi firman-Mu juga di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 16 ayat 15 sampai 2 Samuel 17 ayat ke-14. Anak-anak silahkan buka Alkitabnya, Ibu Tio akan membacakannya, anak-anak boleh mengikutinya ya. 2 Samuel 16 ayat 15 sampai 2 Samuel 17 ayat 14. Judul perikopnya, Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya, sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Judul perikop yang kedua di 2 Samuel 17, nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memiliki 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku akan dapat meneruskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat." 4 perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, "Panggillah juga Husai orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya." Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel."
Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Dia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata rakyat yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kau nasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, di pagi hari ini Ibu ambil tema devosi kita adalah akhir hidup orang yang melawan Allah adalah kebinasaan. Kenapa ya? Ayo kita simak baik-baik ya anak-anak. Nah, yang pertama, Ahitofel mempengaruhi Absalom untuk melakukan yang jahat kepada Daud. Siapa sih Ahitofel itu? Ya, Ahitofel adalah seorang tangan kanan Daud atau orang kepercayaan Daud. Namun di dalam tugasnya menjadi tangan kanan Daud, sesungguhnya Ahitofel itu tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, hal itu terjadi karena Ahitofel bukanlah orang yang mengenal Allah, bukan milik Allah, dan ia juga tidak melayani Allah. Dia bahkan sebenarnya memiliki niat jahat untuk menghancurkan Daud dengan cara mempengaruhi anaknya Daud yang bernama Absalom. Rencana yang dia susun adalah rencana yang disusun si Ahitofel ya anak-anak ya, yaitu bisa kita lihat di ayat yang ke-15. Saat Absalom tiba di Yerusalem, ia mempengaruhi Absalom dengan memberikan nasihat untuk mengambil ke-10 istri Daud yang ditinggalkan di istana untuk dijadikan istrinya. Nah, Ahitofel juga menasihatkan agar Absalom segera mengirimkan 12.000 pasukan untuk langsung menyerang Daud. Nah, saat itu Daud sedang berada dalam keadaan yang sangat lelah. Ahitofel melakukan ini karena ia tahu bahwa Absalom melakukan perdamaian dengan ayahnya hanyalah pura-pura, tidak sungguh-sungguh, seperti bahan devosi yang sudah anak-anak dengarkan sebelumnya. Jadi Ahitofel mengambil kesempatan tersebut. Ya, sebenarnya rencana dari si Ahitofel ini sangat baik untuk Absalom, karena niat dari Absalom yang ingin menggantikan posisi ayahnya menjadi raja. Dan sudah pasti rencana ini akan membawa kehancuran bagi Daud. Namun Allah tidak membiarkan rencana dari si Ahitofel ini berhasil. Ya, Allah tidak tinggal diam. Allah yang maha kuasa dan berdaulat, dan Allah tidak membiarkan rencana dari si Ahitofel melalui Absalom ini berhasil. Allah memakai sahabat dari Daud yang bernama Husai untuk menggagalkan rencana Ahitofel dan Absalom lewat perkataan Husai yang akhirnya merubah pikiran dari si Absalom. Nah, bagaimana cara si Husai mempengaruhi si Absalom? Nah, ini Husai melihat bahwa nasihat dari si Ahitofel itu sangat membahayakan Daud. Dengan bahasa yang sangat halus, lancar, tenang, dan meyakinkan, Husai berusaha untuk meyakinkan bahwa Absalom
meyakinkan Absalom bahwa nasihat dari si Ahitofel tidak baik, bahkan sangat berbahaya bagi Absalom. Husai menyarankan agar Absalom lebih dulu mengumpulkan seluruh rakyat Israel sebelum menyerang Daud. Nah, Husai berharap hal ini akan memberi kesempatan bagi Daud untuk mengumpulkan seluruh pengikutnya untuk menghadapi serangan dari si Absalom. Husai yakin bahwa tidak semua rakyat Israel mendukung dari si Absalom. Akhirnya Absalom menerima nasihat dari si Husai dan menolak nasihat dari si Ahitofel. Sekali lagi, ini semua bukan karena kehebatan dari Husai, tetapi Allah turut bekerja menaruh kata-kata di mulut dari Husai dan membuat Absalom dan orang-orangnya terpengaruh. Nah, selanjutnya Allah menggagalkan rencana si Ahitofel karena ia melawan perjanjian dari Allah. Penolakannya terhadap sang kepala perjanjian yaitu Daud telah membuat dia 2 kali lebih licik. Namun, yang tidak disadari oleh si Ahitofel adalah bahwa ia sebenarnya sedang melawan Allah dan Allah telah mengalahkannya melalui Husai. Nah, ketika Ahitofel menyadari bahwa ia telah dikalahkan dan pemberontakan Absalom pasti gagal, akhirnya Ahitofel pulang ke rumah dan menggantung diri. Ya, sampai di situ anak-anak pembahasan dari 2 Samuel 15 sampai 17 ayat 14 ya. Apa yang bisa kita refleksikan bersama-sama dari sini anak-anak? Nah, ada 3. Yang pertama, ingat bahwa akhir hidup orang-orang yang melawan anugerah Allah dan perjanjian Allah adalah kebinasaan. Masih ingat cerita dari si Saul yang pada akhirnya dia bunuh diri kan? Ahitofel juga melakukan hal yang sama seperti Saul. Nah, refleksi yang kedua adalah milikilah motivasi yang benar untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, selalu memberikan pengaruh positif dan membangun buat orang lain, bukan pengaruh buruk. Ya, bukan seperti Ahitofel kepada Absalom. Oke anak-anak, dan yang paling utama adalah ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat karena Allah akan menghukumnya. Ini seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Oke anak-anak, sampai di sini pembahasan devosi. Kita akan berdoa, tunjukkan sikap berdoamu yang paling good. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Bapa untuk boleh semakin mengenal Engkau, semakin memiliki kerinduan yang mendalam kepada Engkau Tuhan, dan ajar kami untuk boleh memiliki motivasi yang benar ketika kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang hari ini kami akan melakukan seluruh kegiatan kami, karena Engkau yang memampukan kami untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin.